Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas genap karena nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua di perjumpaan pagi hari ini. Kita jumpa kembali di program unggulan Sinta bersama Bihati. Dan seperti biasa, narasumber yang senantiasa bersama kita kali ini adalah Bapak Dr. Khairul Hadi. Beliau adalah dokter spesialis kulit dan kelamin, sekaligus merupakan owner Bihati Skin Clinic and Aesthetics Solo. Nanti kita akan membicarakan, berbincang-bincang terkait dengan rahasia ketahanan Bihati di tengah menjamurnya klinik kecantikan. Dan nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Kami persilahkan di line telepon 02716793.000, SMS ataupun di WA kami di 08112553.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Khairul Hadi. Siap. Kabar sehat dan segar ya pagi ini? Alhamdulillah. Olahraganya jam berapa kalau setiap hari? Olahraganya Pagi apa sore apa yang kelas malam nih? selonggarnya. Selonggarnya, iya. Ya memang owner itu pasti selonggarnya ya, nggak bisa dipastikan seperti karyawan. Baik Pak Dokter Hadi, ini rahasia. Sebelum kerahasiaan ya, yang belum rahasia dulu aja lah. Bagi pemirsa yang baru saja mengetahui Bihati, mayoritas atau sebagian kan ngelihat stikernya tuh di badan-badan mobil belakang rata-rata. Stikernya masih ada ya? Masih. Iya. Yang sebenarnya yang saya tanyakan bukan itu, tapi saya tanya belok dulu. Stikernya masih ada ya? Berarti masih sahih keterangan saya. Alamatnya di mana? Oh, alamat Jalan Dr. Sutomo nomor 28 Solo, depan Hotel Paragon. Oh, berarti masuk jantung kota ya ini. Ya, katanya begitu. Katanya ya. Baik. Mengapa ada nama Bihati? Ini kepanjangan atau ada filosofinya? Bukan kepanjangan, itu lebih ke ketika saya melahirkan nama itu, saya mau cari nama new name, gitu ya, belum pernah ada gitu ya. Belum pernah eksis gitu ya? Bahkan orang belum pakai gitu ya, new name dan non gender, tidak female maupun male gitu ya. Kemudian cari frasa yang enak gitu ya. Frasa yang enak itu biasanya 3 suku kata atau 5 suku kata. Nah, saya cari diudak-udak ya. Ya ketemunya Bihati. Berapa lama itu? Apanya? Wangsitnya. Cari wangsit. Ya nggak lama. Sebetulnya lebih ke arah ya minta sama Allah petunjuk nama apa yang baik gitu ya. Keluarnya Bihati, satu nama itu aja ya sudah kita pakai gitu. Tapi ini struktur bahasa Inggris ini Bihati. Enggak. Hati Indonesia. Ini hati real, arti makna hati berarti. Iya, Bihati. Ya. Terus ya bisa dikatakan dengan hati binya. Oh begitu. Bihati. Ya. Kalau mau di otak-atik gitu ya. Tapi nggak usah di otak-atik gitu aja. Tapi ada yang melesetkan dulu waktu mau pertama ada yang bilang Bati, ya alhamdulillah ngono perjalanan Bati. Oh iya. Lafal Jawa biasanya nyeret ya kan Bati. Iya. Opo kayak jeneng kok Bati, bosen Bati terus aku kan. Dan jelas ini kalau dari nama Bihati ini kan kita dapat vibes-nya tulus begitu ya. Tulus, bersih gitu. Ya, kalau udah orang bicara hati kan sesuatu yang sangat dalam dan itu langsung menurut saya menyentuh jiwa gitu ya. Ada upaya nggak nyari? Wah, jangan-jangan nanti kena paten yang lain nanti bisa disomasi nanti. Enggak. Sempat nyari nggak? Enggak. Ya udah saya langsung PD itu aja daftarkan itu ya. New name ya udah saya pakai dan udah langsung saya bikin hakinya, patennya sudah. Yeah. Termasuk logonya itu sudah saya patenkan juga. Iya. Gini Pak Dokter, di kajian marketing, kajian marketing itu kan biasanya nama brand itu kan termasuk faktor
istilahnya ya 50% kesuksesan yang bisa diraba ke depannya. Oke. Kalau mau bicara sana, mestinya ada dua hal yang berbeda. Merek dan brand itu sesuatu yang berbeda. Tapi kita sudah latah kalau nama itu dianggap brand. Nama itu merek. Ya. Brand itu bukan itu. Brand itu bukan merek. Brand itu suatu experience yang dirasakan oleh penerima manfaat dan merasakan bermanfaat, dan dia ingat dan kembali beli produk, itu brand. Oh, lebih abstrak ya. Yes. Kalau merek itu apa, printed ya, tersiar, tertulis ya. Merek itu ya hanya nama. Ya, nama. Kalau brand itu intangible, atau tidak terlihat, atau boleh dikatakan nyawanya. Iya. Ya, dan brand itu sesuatu yang memang harus dirasakan oleh pihak lain, gitu. Contohnya, orang akan membrand jenengan sebagai ahli kesehatan kebugaran kalau Anda sendiri Jahat juga ya, bugar, dan orang yang jenengan nasihati setelah dengan teknik jenengan berhasil ya. dalam 1 bulan merasakan kemanfaatan, orang itu akan mengingat sampai. Nah, itu sudah menjadi brand. Anda sudah menjadi brand. Ya. Gitu. Jadi brand itu sebetulnya sesuatu yang hidup di otak orang lain. Ya. Di otak orang lain yang mengakui dan percaya pada kita. Itu sebetulnya brand. Nah, bagaimana orang tercuci otaknya? Kita harus membuat branding. Nah, branding itu bisa dengan tagline, dengan janji-janji, dengan orang zaman dulu orang bilang semboyan ya. Iya. Pernah saya waktu masih mahasiswa itu didengung-dengungkan semboyannya apa gitu ya. Tapi bergeser sekarang lebih brandnya apa, atau kalau 10 tahun yang kemarin tagline-nya apa. Ya. Sekarang brand. Ya. Jadi brand itu, biar menjadi brand kita harus membranding. Nah, membranding berarti dengan sesuatu yang kita ucapkan, sesuatu yang kita dengungkan, sehingga orang meyakini apa yang kita lontarkan mereka akan dapatkan. Nah, ya. Itu nama kan pasti dicoba-coba ya. Selain Pak Dokter sendiri, ada yang nggak suruh nyebutin di mulut? Enak nggak nyebutin kata hati? Nggak ada. Langsung aja dia analisisnya tepat ya. Ya. Saya kalau sudah meniatkan satu pasti sudah yakin aja. Yakin ya. Yakin aja. Bahkan logo itu yang bikin saya sendiri. Saya tidak berkonsultasi dengan ahli logo. Coret-coret sendiri itu ya. Coret-coret pakai kotak-kotak. Tinggal kasihkan, jadi sketsanya kasihkan ke desainer. Ini tuh buatin kayak gini gitu ya. Aja. Warnanya gitu. Rapikan. Kan setiap merek gitu, suatu merek yang di branding tertentu pasti kan mengusung warna. Ini warna apa yang diusung? Ada warna oranye, biru, sama apa itu? Pink. Masuk nggak itu? Oranye ya sebetulnya. Oranye, ya pinknya lupa saya ada nggak itu? Ya itu, tengahnya oranye, abu-abu sama biru. Iya. Jadi ada itu ya, ada silvernya juga ya. Ada silver atau abu-abu. Iya. Waktu lahir itu kan warna silver baru ngetop-ngetopnya. Itu logo itu apa? Tangan apa sih? Love, buat kayak orang daun hati gitu. Jadi itu notasi hati ya, kan? Sesuai dengan hati tadi ya. Oh gitu. Wah. Hati. Berarti seniman juga, seniman bisnis juga, seniman art ya. Lah, kalau tadi dikatakan semboyan atau tagline atau brandingnya apa ini? Branding itu sebetulnya kan bisa, ini untuk teman-teman yang menyimak tentang mau usaha ya. Kalau mau usaha itu harus dibangun dengan suatu branding.
branding dan itu bisa berubah mengikuti perkembangan zaman, atau mau kalau PD mau sama juga terus ya masalah gitu ya. Kalau PD, kalau saya mengikuti zaman, artinya waktu BHT lahir saya brandingnya cantik itu juga harus sehat. Cantik itu juga harus sehat. Orang yang membaca ini pasti sudah punya angan-angan, oh ya aku ayu itu dia sehat kan gitu. Nah, cantik itu juga harus sehat. Nah, itu karena waktu itu orang pada perawatan itu rata wajahnya mesti merah sekali. Oh iya. Nah, saya mau melawan soal itu gitu ya. Dalam rangka untuk mendisruption atau mengkudeta keadaan. Harus kita punya cara radical break ya, kata seseorang yang filosof. Jadi mendisruption itu bukan mendisruption, mengkudeta itu sebetulnya adalah mengkudeta pikiran orang, kan gitu, bukan dengan senjata atau dengan kemaksaan. Mengkudetanya apa? Ideas. Ya, itu kita pakai cantik itu juga harus sehat, gitu ya. Sebelum saya mengatakan mau ngomong itu, saya harus membuat formulasi produk kita beda. Saya memulai dengan beda, sesuatu yang beda gitu ya. Saya harus menemukan formula-formula bahkan obat baru yang ketika dipakai tidak merah gitu ya. Waktu itu karena hampir semua orang yang perawatan pasti banyak yang merah. Ya harus menemukan formulasi dulu. Dan dapat itu ya? Ya dapat karena berani ngomong kan. Berapa lama? Ya itu udah nggak teranu lah ya gitu ya, nggak sudah lupa Mas. Itu kan simultan aja ya, mikir sana mikir sini kan gitu. Sebenarnya ada labnya penelitian nggak, litbang lah paribasan gitu? Ya litbang punya. Dikatakan lab itu kan bukan suatu ruangan. Sebetulnya lab yang paling penting adalah sesuatu yang kita bangun di otak kita sendiri gitu ya. Artinya kita merangkai-rangkai formulasi yang ada di otak, itu kan lab kita. Ada berapa produk sampai tahun 2006 ini bisa di-itemkan? Sekian gitu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita adalah custom ya, artinya custom itu karena kita klinik, obat itu adalah custom, artinya permasalahan Anda apa? Beda. Analisis orang per orang lainnya. Begitu ya. Tapi mayoritas pelanggannya male or female? Female ya, jelas karena BHT cantik gitu ya. Tapi sebenarnya tadi kan berusaha di branding all gender ya kan. Tapi kan kecantikan ini tends to female gitu ya. Ya biar yang maksudnya biar konsumen male juga nggak merasa malu untuk datang ke tempat ke BHT. Berapa perbandingan kalau bisa dibandingkan persentase? Ya 10% lah lagi. Yang maskulin 10% ya. Yang feminim 90 jelas pasti menguasai pasar ya. Baik Pak Khairul Hadi, ini sebenarnya rahasia yang paling inti dari usaha itu apa? Kalau dari perspektif Dr. Hadi? Membangun usaha yang paling paling inti ya. Apa paling? Kan setiap orang beda-beda subjektivitas kan. Apa kalau Pak Dr. Hadi? Ya itu, kalau saya ya harus menjemput pertolongannya Allah. Itu kan kuncinya. Dengan apa? Ya kalau orang lain bicara macam-macam, kalau saya to the point, tahajud. Ya, tahajud. Insya Allah saya dari SMA itu sudah menjadi hal yang saya wajibkan untuk diri saya gitu ya. Karena dengan tahajud ini janji Allah jelas, kita akan dinaikkan derajatnya. Sekarang kalau yang gawe urip naik derajate, yo derajate yo pasti di luar
ekspektasi kita, Ya. gitu ya. Entah datangnya kapan, gitu ya. Tapi kita wajib percaya. Terus kedua kan setelah dinaikkan derajatnya, ayat berikutnya kan Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Yang pertama kan Fatah Jabina filatalak ngasahan jam ngasa Rabbuka maqama mahmuda. Jadi kerjakan sholat tahajud, mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajatmu. Artinya Allah itu memudahkan dirinya akan mengangkat derajat kamu. Kemudian wakul Rabbi, dan katakanlah, beritakanlah wahai Muhammad bahwa nanti pelaku tahajud itu akan aku masukkan ke urusan yang terbaik kalau dia punya urusan, dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi yang pelaku tahajud juga ya. Dan aku akan memberikan pertolongan yang sangat besar. Nah, ini menjadi kunci, gitu loh. Menjadi kunci. Permasalahannya seberapa kita itu mau percaya dengan ini dan menjalani. Urusan bagaimana Allah akan memuliakan kita, bagaimana itu bukan urusan kita. Urusan kita melakukan tahajud. Sang penguasa itu otoritas beliau ya. Nah, selebihnya itu tugasnya Gusti Allah. Sepertinya seorang petani tugasnya itu menanam jagung atau pohon padi di tempat yang layak. Kena hama atau tidak itu udah pasti akan itu selanjutnya tugasnya Gusti Allah gitu loh. Menjadi padi itu Gusti Allah. Berapa bulir, berapa ton hasilnya sana ya. Kita nggak bisa. Tugas kita hanya menempatkan bulir padi pada tanah yang layak. Dan tanah yang layak itu menjadi kewajiban ikhtiarnya manusia. Kewajiban ikhtiar manusia. Soal buahnya bukan tugasnya kita. Tugasnya yang ngiseni argawisi karo beras kan gitu. Dan itu bukan urusan kita, gitu loh. Urusan kita. Nah, sama halnya kalau kita membaca riwayatnya Siti Hajar. Ini kan beliau setelah melahirkan Ismail kan berdoa untuk minta air. Allah kan tahu kalau ini istrinya Ibrahim, Nabi Ibrahim, istrinya seorang nabi. Tetapi kenapa Allah membiarkan Siti Hajar berlarian dari Sowa dan Marwah? Harus effort sedemikian rupa ya. Nah, kalau sekarang aja sudah ber-AC, sudah enak, itu aja lempoh gitu. Dah nih zaman semono ya. Dah zaman semono jeh kerikil pada waktu panas. Istri Nabi loh harusnya dapat privilege saya itu. Tapi kenapa Allah membiarkan? Toh juga mau ngasih. Kan gitu. Walaupun endingnya tetap dikasih yang terbaik. Jadi artinya doa itu Allah mau mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak menghentikan kita harus berikhtiar. Allah itu mengajarkan ke kita bahwa doa itu bukan menjadi alasan Anda untuk tidak berikhtiar. Hukum sunatullah ini ya. Anda harus berikhtiar. Dan hasilnya air itu justru tidak di tempat yang dicari. Antara perjalanan Sowa dan Marwah, tetapi di kakinya Ismail yang ditaruh di dekat makam Ibrahim. Ya. Di tempat yang dicari, diikhtiari malah nggak keluar. Jadi nggak disangka-sangka. Jadi artinya Allah itu pasti mau memberi. Ya, seterbaiknya Allah ukurannya. Bukan gitu. Dari perspektif kita kan? Bukan kita. Gitu loh. Tugas kita itu tahajud. Tugas kita itu sebetulnya suatu wahana kalau kita mau paham ya. Betul-betul suatu wahana, suatu pintu masuk yang akses yang diberikan Allah untuk hambanya. Itu suatu hal yang luar biasa loh. Allah itu begitu sayang pada manusia. Lho kowe nek arep ngakses pertolong aku ngene tak wae. Kowe iki cuma lewat tok. Lewat aja. Ini loh jalan pintu akses.
PIN-nya, Yeah. password-nya, Yeah. gitu ya, login-nya, istilah sekarang login-nya. Lah sekarang ini pertanyaannya seberapa mau orang itu meloginkan dirinya ke pintu yang sudah disediakan Allah itu. Allah udah janji kok, kamu akan saya kasih jalan menempatkan perkaramu pada perkara yang terbaik dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Apapun. Lah bagaimana? Itu urusannya. Bisa jadi nanti akan kita didatangkan orang yang ngasih ilmu, tiba-tiba orang yang membantu ini, orang membantu itu, kita cari karyawan, ya jabat orang baik. Cari karyawan itu tidak mudah loh. Iya, betul. Betul, kita tidak mudah apa? Karena sebetulnya kita tidak bisa mengetes apapun tentang dia. Ya, pinter belum tentu bisa kerja. Ya toh? Pinter kerja belum tentu pinter. Mau kerja tapi belum tentu pinter. Gitu loh. Mau sudah pinter kerja belum tentu rajin. Yang terakhir belum tentu jujur. Nah, belum tentu jujur. Kalau pertanyaan belum tentu punya giroh semangat untuk kerja. Jadi sebetulnya kita tidak punya kemampuan untuk memilih orang. Betul. Lebih ke gambling ya kira-kira ya. Semoga saja dapat yang baik ya. Ya yang baik itu berarti Allah lah yang menghadirkan mereka gitu loh. Saya minta tolong ya Allah hadirkanlah orang-orang yang membantu saya, orang-orang baik yang punya semangat kerja baik. Ya adalah yang pasti akan dihadirkan. Yang nggak baik ya pasti nggak betah kan gitu. Jadi itulah bentuk pertolongannya Allah itu dengan begitu. Terus kedua tadi kan itu tahajud. Jadi bisa dikatakan itu faktor teologis ya. Ya. Jadi perspektif agama ya. Ya itu yang paling penting. Yang paling inti justru. Paling inti kita itu minta berstrategi minta pertolongannya Allah. Kalau bisnismen sekarang kan cenderung cari jalan yang lain, belum tentu ke arah situ kan. Nah itu seminar-seminar atau workshop-workshop kan gitu. Itu hanya upaya ikhtiar yang kita harus jalankan sebagai manusia. Jalur langitnya ketinggalan. Nah, tuh. Tadi sebetulnya sebelum tahajud yang pertama adalah birrul walidain. Oh iya. Ya, birrul walidain. Kita harus berbakti pada sebaik orang tua karena doa orang tua itu pasti akan dikabulkan Allah. Jembatan tolnya langit itu. Ya. Kalau orang tua itu mampu mengatakan aku ridho kepadamu, pasti orang itu beres. Ya, jadi birrul walidain. Terus yang itu tahajud, yang ketiga apa? Rajin sedekah. Ya, tapi ditahan dulu yang ketiga ya. Kita kasih kesempatan dulu yang mau lewat karena hak beliau ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan di segmen yang kedua, tentu saja dengan BHT, rahasia ketahanan BHT di tengah menjamurnya klinik kecantikan sesaat lagi. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami, khususnya di program unggulan Sinta Bersama BHT. Kita akan lanjutkan pemirsa, ya Pak Dokter ya, tadi yang pertama berbakti kepada orang tua, birrul walidain, eksistensi kita dari beliau dan juga ridhaullah ridhal walidain. Yang kedua adalah tahajud. Ini kan berarti eksklusif personal ya. Jadi langsung kepada Sang Pencipta tanpa perantara. Terus yang ketiga apa ini Pak? Yang ketiga sedekah. Sedekah ya. Ya, sedekah itu kalau mau buka sekarang ini kan zamannya sudah pakai kalau ini nggak usah buka yang Al-Quran, ketik aja, tolong keluarkan dalil sedekah, hadisnya, Qurannya, keluar semua ya? Gitu loh. Cara belajar sekarang kan sudah harus. Nah, jadi nanti akan banyak. Tapi yang kadang sulit itu kan ilmunya sudah dibaca, dimengerti, ya, dan menjalankannya yang tidak awal ya, sifat manusia. Nah, padahal janjinya Allah kan
pasti akan diganti berlipat ya. Itu Allah sendiri loh yang menjanjikan. Ini berarti Garansinya langsung ya. ini sebetulnya bentuk login juga, bentuk password juga, bentuk wahana yang dikasihkan manusia. Kalau kamu pengen rezekinya banyak, bakal diganti dengan banyak. Artinya manusia, Allah itu menjanjikan kepada manusia itu langsung dua hal. Satu, bersifat duniawi, kamu akan tak ganti banyak. Kedua, tak catat amal sebagai kebaikan. Yang dicatat amal kebaikan ya urusannya Gusti Allah, ya urusannya Gusti Allah. Kewajiban kita itu cuma sedekah. Dan sedekah itu sebetulnya amal ibadah yang paling mudah. Kalau sholat harus wudhu, ya, harus mandi. Kalau habis kita puasa harus menjalani seharian. Sedekah itu ngetok ke dompet tengok ke kantong, plung, nggak pakai wudhu, nggak pakai syarat apapun, nggak perlu suci-sucian. Iya, nggak perlu suci-sucian. Gitu. Malah itu yang mensucikan harta kita ya? Dan nggak perlu baca-bacaan apapun. Nggak perlu amalan apapun. Itu ibadah paling mudah, itu paling nggak perlu syarat apapun, itu sedekah. Sedekah. Sekarang modern tinggal transfer, 1 menit jadi amal. Tapi juga harus belajar ya, itu mengikhlaskan sesuatu yang paling kita cintai di dunia itu. Iya, itu sebetulnya ibadah paling mudah, tiada tanding itu. Mau apa? Puasa, Daud harus kerjakan tiap hari sekali, harus puasa. Mau sholat apa ya, puasa sunnah, mau sholat rawatib dan jengkang-jengking gitu, artinya naik. Perlu effort gitu lah. Perlu effort. Mau tahajud ya kerengkangan, harus bangun dulu kan, bangun wudhu dan sebagainya, semua sudah. Tapi kalau sedekah 1 menit pegang handphone, klek transfer sudah. Atau ngerogoh kantong, plung, sudah. Nggak perlu wudhu, nggak perlu suci-suci itu tadi. Nah, dan pahalanya besar dan Allah akan ganti. Nah, bahkan ada hadis, ada seorang sahabat tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, kapan waktu terbaik kami harus sedekah? Jawabnya Rasulullah, saat kamu takut miskin dan saat kamu pengen kaya. Ini kan statement yang luar biasa. Seorang nabi, seorang utusan Allah bikin statement seperti itu. Itu ditanya, ya nek kowe wedi melarat gampangane dah. Wedi melarat terpengen ndang sugih ya sedekah kan gitu. Kalau itu diucapkan oleh seorang nabi Allah, itu kan berarti kan sudah diizinkan Allah beliau untuk mengucapkan seperti itu. Dan Allah yang akan memenuhi. Itu ada gitu. Nah, tinggal kita itu mau bertindak seperti itu enggak. Sebetulnya ya kadang-kadang saya ngantongi uang gitu ya, ngantongi uang. Saya tipe orang yang nggak suka jajan gitu ya. Kalau ini nggak saya yang godain kantong gitu ya. Orang gitu paling sing boros, saya paling banyak keluar buat beli bensin, bukan, padahal bensin ya paling seminggu sekali ya. Paling pengeluaran paling gede gitu ya. Makan, jajan, ya saya makan di rumah kan gitu. Artinya uang di kantong ini kalau nggak saya keluarkan, ya nggurening kantong. Gitu. Tak keluar ke katakanlah kabeh apa separuh apa seperberapa atau 2 lembar 3 lembar, wong toh nanti siang juga bisa dapat ijol, kan gitu ya. Jadi kita itu harus mempermudah diri kita gitu ya, untuk percaya dulu lah bahwa Allah itu pasti janjinya benar. Bahkan sudah dikasih hitung-hitungan, dilipat kayak sebuah biji, kemudian menjadi apa itu 7 ranting, setiap ranting keluar 100, itu 100 ya nyata
kali kan terakhir. Nah itu kan artinya Allah itu mencebut ya sesuatu yang banyak, gitu ya, sesuatu yang banyak sekali, Berlipat-lipat. berlipat-lipat. Orang usah berlipat-lipat banyak. Katalah kita itu ngasih berinfak 1 juta, kan berarti nek 700 kan 700 juta. Lah lu kok kan dhisik aku infak kok ya berarti balik 100 juta. Ya coba kalkulasikan 100 juta itu menjadi kamu makan nasi itu kalau dihitung secara real sebagai nasi itu berapa? Ya, berapa gitu ya. Bukan tuku di warung loh ya, artinya menjadi wujud suatu nasi, suatu beras dari tanah itu kan suatu energi yang luar biasa. Dari tidak ada wujudnya hanya mineral-mineral tanah mewujud menjadi suatu buah, suatu beras itu kan energi kalau dihitung dengan energi sangat mahal gitu ya. Dan itu manusia juga belum pernah bisa karena energinya itu embuh gitu lah. Itu dari mana gitu. Orang bisa bikin nasi hanya substitusi, artinya bahan lain dicampur-campur yang mirip nasi terus jadikan dicetak jadi nasi gitu ya. Bukan dari mineral kemudian jadi tiba-tiba jadi nasi, jadi beras. Nah, ini atau kemudian kita menghirup oksigen dan sebagainya. Kalau dikalkulasi mungkin lebih dari 700 juta. Tangki oksigen sempat langka itu harganya udah. Makanya jadi kalkulasinya banyak gitu. Artinya kita mendapatkan kehidupan dari alam ini sudah luar biasa ya. Alam orang fisikawan ya sebatas alam, tapi kalau kita siapa yang menyediakan alam gitu ya. Siapa yang menyediakan alam, siapa yang menyediakan oksigen dan sebagainya. Ya soal oksigen kadang-kadang sekarang ini kan seperti diributkan, sangat diributkan orang-orang barat dan orang-orang nggak boleh nebangi pohon, nggak boleh gini-gini. Wah, seolah-olah mereka itu kadang lupa di Arab itu nggak ada pohon. Kita waktu haji untel-untel aja bernafas semua, nggak ada yang semaput kekurangan oksigen. Oksigen keluar dari pohon itu betul, tapi apakah oksigen dunia ini keluar dari pohon? Bukan faktor tunggal ya. Enggak, banyak. Allah itu sudah bikin dengan caranya masih sendiri. Banyak sesuatu yang belum kita temukan ya. Ada reaksi-reaksi tertentu yang memang Allah menyediakan oksigen. Lah nek ngono-ngono wong Arab do klenger kabeh. Paling tidak sehat ya. Atau kita pas haji untel-untelan udah semaput kabeh. Iya. Kalau dari segi perhitungan kan ruang sekian diisi nyawa sekian harusnya kan nggak sehat itu ya. Iya. Nah faktanya pas haji, pas umrah untel-untel ya ora ada sing semaput. Itu kadang terlupakan ya. Terlupakan. Lah wong kadang kalau perjalanan dari Madinah, Mekah atau Mekah sebaliknya sepajang mata memandang atau waktu kita mau turun dari pesawat itu rupanya cuma hitam tanah. Ora ono hijau ya, Pak. Lah kok kalau orang bilang oksigen itu ya ada dari hutan, lo kan orang yang hutannya udah urip. Artinya kita melupakan Allah. Allah itu ya di sana pun di tanah itu gersang pun ada oksigen gitu. Bahkan dari zaman Nabi Adam sudah ada oksigen di sana. Ya. Ada 3 atau masih 4 dan 5? Ya, saya rasa kalau saya mengakui 3 ini ya. 3. Walaupun nanti yang lain itu kan teknis. perintilan, tapi yang utama ini karena sedekah dan zakat Tuhan sudah menyuburkan harta. Harta itu datangnya dari mana? Rezeki datangnya dari usaha. Tadi kan sama yang bertanya, usaha yang bisa bertahan, yang berkembang, tidak hanya bertahan, bertumbuh. Bertumbuh terus. Yang menumbuhkan siapa? Ya, menumbuhkan. Faktor mau tumbang banyak, gitu. Faktor mau jatuh banyak, faktor mau bangkrut banyak. Tapi ada usaha yang tumbuh, yang mencukupi. Ya, ini sebetulnya ada faktor di luar otak kita, gitu ya, di luar otak kita. Nah, itu ada orang-orang non-Islam, orang-orang di luar negeri sana kok iso besar-besar padahal mereka
mungkin nggak tahajud, oke, nggak tahajud. Ya. Tapi mereka itu berlomba sedekah. Karena sedekah itu kalau jangan baca ayatnya kan linnas, bukan lil mukminin. Ya. Nah manusia sana juga menjalankan, artinya mereka meniti sunatullah. Meniti sunatullah itu kan tidak hanya berlaku untuk orang muslim, untuk seluruh alam. Semuanya ya. Nah mereka meniti sunatullah itu. Bill Gates yang kaya raya, dia hartanya disedekahkan, ya dikasihkan orang, gitu ya. Kasihkan orang untuk filanteli apa namanya itu. Padahal dia nggak tahajud ya. Nggak tahajud. Ronaldo juga nggak tahajud juga. Tapi memberikan kemanfaatan dari hartanya. Nah ini jalan ini artinya apa? Artinya ini sunatullah yang semua orang pasti dijamin Allah kalau mendermakan, menginfakkan hartanya, Allah akan memberikan balasan. Cuma mereka nggak dapat hitungan pahala. Betul ya. Gitu loh. Beda kualitas. Beda. Ya, kalau kita dapat dua tadi. Ya, dapat dua. Balasan di dunia dan balasan di akhirat. Kalau dari perspektif dengan karakteristik usaha semacam klinik kecantikan ini, Pak Dokter, hambatan atau faktor yang biasa menjadi hambatan dalam menjalankannya itu apa? Kalau saya merasa tidak ada hambatan, Mas. Orang yang gampang mengeluh sesuatu yang tidak jadi hambatan aja merasa jadi hambatan. Tapi kalau orang yang selalu optimis karena pasti akan ditolong Allah, ya nggak ada beban. Nggak ada beban. Kasih rezeki banyak ya alhamdulillah, kasih rada kurang pas Covid ya udah dijalanin aja. Semua ngalami itu ya? Ya, mengalami. Jadi kalau kita mau hidup enak itu sebenarnya kembali pada pikiran kita sendiri. Kalau sesuatu yang tidak sesuai dengan hati dan pikiran kita menjadi marah, menjadi sebel, menjadi mutung, menjadi wah itu sengsara. Ya udah waktu itu ya diterima gitu aja. Ya gelo ya sedih loto. Menyesal ya apa sedih loto gitu, nggak usah dianukan lagi. Kan nggak selamanya pasti ada pergantian kan gitu ya? Ya optimis saja. Kalau kita percaya sama Allah dengan pertolongan Allah pasti akan ditolong. Pasti akan ditolong. Akan ada ayat juga tuh yang hewan melata aja dikasih jamin ya. Gua kain itu tuh. Terus wa iyakum, artinya Allah juga memberikan rezeki ke kamu ya, ke kamu. Jadi sebetulnya manusia ini misalnya nggak mau berikhtiar sama sekali gitu ya Mas, karena sesuatu gitu, itu pasti akan didatangkan rezeki, bahkan seperti hewan melata. Cuma rezekinya ya mungkin nggak cukup urip tok gitu loh. Lah kalau kamu lebih dari urip, lebih cukup, lebih makmur, ya berikhtiaro setinggi-tingginya, sepandai-pandainya. Karena itu menjadi itu tadi Siti Hajar itu dibiarkan sama Allah lari-lari, biarkan. Kok nggak stop, Nduk, nggak gitu, gitu. Nduk, tak wae, wis rasa melayu-melayu. Dan Allah juga nggak ngasih tahu kok, nggak ngasih tahu. Wes ngos-ngosan berdoa selesai di Marwah, mulai dikit-dikit tiba ini banyu yang gini sikile kakinya Ismail. Ya, orang sekarang udah stres itu, depresi itu udah. Nah, lari-lari. Nah, ini kan dan Allah membiarkan gitu loh. Artinya memang Allah memberikan pelajaran bahwa Anda itu ya berikhtiar setinggi-tinggi. Lah Melayu kuyan dia perlu tenaga, perlu panas. Proses dan kodrat harus dilalui. Terakhir nih Pak Dokter, kalau diwujudkan dalam satu kalimat atau apalah untuk penyemangat bagi yang ingin merintis usaha ataupun yang sudah berusaha tapi sulit berkembang, apa? Silakan. Satu, perbaiki cara Anda minta
pertolongan sama Allah dengan konsisten, dengan istiqomah. Ya. Kedua, naikkan level usaha Anda yang lebih baik. Artinya kalau Anda kurang ilmu, ya tambah ilmu. Kalau kurang melek, ya belajar melek. Kan? Kalau kurang terampil, tambah keterampilan. Tambah keterampilan apa? Ikut kursus, ikut mendapatkan ilmu lagi. Ini kan jalan ikhtiar gitu. Dan yang ketiga, jangan merasa sudah paling pandai. Karena kalau itu, kalau Anda merasa paling pandai, kita merasa paling pandai, atau soto kita paling enak, ayam bakar kita sudah paling enak, tanpa kita meminta review orang lain, kita terpenjara dengan mindset kita sendiri. Gitu. Jadi harus janjano apa kuwi pisang goreng gue enak apa soto gue enak apa durung, kan gitu lah. Nah, ini kalau baru mau usaha, ya siaplah berbagi. Apa kuwi nasi goreng apa gedang goreng dijual sithik-sithik diwehke sapa-sapa. Suruh review. Soto ya diundang. Dan apapun reviewnya jangan sampai baper ya. Lah iya no. Ya itu tadi, jangan merasa pandai gitu loh. Lah sekarang nggak mau jualan soto merasa paling enak. Nah kalau saya jualan produk krim ya, kalau mereka pasien itu datang memaki-maki saya dengan hal yang jelek, lah itu reviewnya. Iya betul. Kan gitu. Itu kejujuran, ketulusan itu ya. Atau nggak datang lagi. Ya kalau mereka sudah jadi pelanggan 10 tahun, 15 tahun, masih menjadi pelanggan dengan bahkan sekarang sudah simbah-simbah, sekarang sudah cucunya gantian yang jadi pelanggan. Kan berarti ini menjadi suatu hal yang catatan baik yang membuat kita pede. Kita juga harus pede gitu loh. Tapi kepedean itu harus dibangun dari orang lain yang mengatakan bahwa Anda bermanfaat. Anda punya value untuk dipercaya, itu brandnya. Jadi kalau Anda mau menjadi brand yang baik, ya brand Anda itu harus bermanfaat dan diakui kemanfaatan oleh orang lain. Baik Pak Dr. Khairul Hadi, terima kasih atas rahasia yang sudah dibagi dan semoga bisa diimplementasikan pada yang sedang belajar atau ingin berkembang dan bertumbuh tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak dan ikuti bersama program unggulan Sinta bersama Bihati kali ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Saya Tommy Al-Fatani pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.